Aku adalah Gajah Mada atau dikenal juga dengan nama lain Jirnodara. Aku seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Beginilah kisahku. Tidak banyak informasi dalam sumber sejarah yang tersedia silsilah dan awal kehidupanku, kecuali bahwa aku dilahirkan oleh seorang biasa yang karirku naik saat menjadi kepala pasukan Bayangkara, pengawal raja, pada masa Prabu Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Ketika aku muda aku menghabiskan waktuku untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat, sehingga aku menguasai banyak ilmu seperti ilmu kanuragan, ilmu politik, ilmu strategi perang dan ilmu tatanan sosial. Sehingga aku menjadi pemuda yang mempunyai karakter sebagai pemimpin yang kuat, tegas dan cekatan. Aku digambarkan pula seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Arti nama Gajah Mada. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana, hewan tunggangan, dari Dewa Indra. Adapun kata mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk, bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Dapat disimpulkan dari namaku Gajah Mada mempunyai dua tafsiran yaitu: 1. Aku menganggap diriku sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. 2. Aku adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Kisah pengangkatanku sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Karirku sebagai prajurit mulai naik saat menjadi kepala pasukan Bayangkara atau pengawal raja pada masa Prabu Jayanagara yang saat itu aku masih belum menjadi Mahapati. Ketika itu aku berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara atas pemberontakan Rakuti. Ia merupakan pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, aku diangkat oleh Prabu Jayanagara menjadi Patih Kahuripan, 1319. Aku menggantikan Arya Tilam sebagai patih di Daha Kediri. Akibat dari pengangkatan ini, menjadikan aku masuk dalam strata sosial elitis dalam kerajaan Majapahit. Setelah Prabu Jayanagara mangkat atau meninggal, kemudian digantikan oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Aku diberi tugas untuk menaklukkan wilayah Keta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberontakan ke kerajaan Majapahit. Setelah aku menaklukkan wilayah tersebut, kemudian aku diangkat oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai Mahapati di kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa dan Infansi Militer Majapahit. Ketika pengangkatanku sebagai Patih Amangkubumi pada 1258 Saka, 1334 M, aku mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa aku tidak akan amukti Palapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton. Sumpahku ini menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespons dengan negatif. Tindakan mereka membuatku sangat marah karena ditertawakan. Aku pun tidak berkecil hati dan ingin mewujudkan sumpahku itu. Aku pun melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Bahkan, dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 dan 14 nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahku, aku memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasiku yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda, karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama dari Kerajaan Majapahit tercatat dalam Prasasti Kudadu 1294 dan Pararaton. Aku segan untuk menginvasi Pulau Madura karena para leluhurnya ikut membantu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit.
Adapun kerajaan Sunda, aku segan menginvasi militer karena Raden Wijaya dengan para raja Sunda masih satu trah atau satu leluhur dan hubungan politik antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda berjalan dengan baik. Perang Bubat. Demi terwujudnya sumpahku, aku melakukan kesalahan dalam terjadinya Perang Bubat. Begini kisahnya, dalam Kidung Sunda 31, diceritakan bahwa Perang Bubat, 1357, bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi Putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak kerajaan Sunda, dan rombongan besar kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Aku yang menginginkan Sunda takluk, memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan aku dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal hal ini tidak boleh dilakukan. Perjalanan akhir hidupku. Meski peranku di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayatku hingga kini masih belum banyak diketahui dengan jelas. Menurut Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca mengisahkan akhir hidupku, aku menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam. Dipercaya dulu aku menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta, menyepi tinggal di hutan, hingga akhir hayatnya. Begitulah cerita hidupku. Disclaimer, jika ada pendapat yang berbeda hal itu sangat wajar, dan Mimin meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan.